Not all heroes wear caps, some crawl on eight legs and spark curiosity. Bapak Ibu Dewan Juri, selamat pagi. Apa yang difikirkan ketika mendengar terkait dengan tarantula? Pasti adalah hewan yang menyeramkan, hewan yang menakutkan, dan juga hewan yang berbahaya. Namun, pemikiran itu akan hilang setelah nanti kita ceritakan terkait dengan exotic spider sebagai sebuah inovasi untuk para pecinta animals eksotik yang pastinya menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Baik, tentu kami hadir bukan tanpa alasan. Kami hadir dengan permasalahan-permasalahan nyata yang ada di Indonesia. Kita melihat bahwa kurangnya akses legal dan terpercaya untuk tarantula eksotis adalah salah satu hal yang paling major terjadi. Banyak penghobi kesulitan menemukan penjual tarantula yang legal, terpercaya, dan berpengalaman, sehingga rentan mendapatkan spesimen sakit, liar, atau hasil tangkapan alam yang tidak etis. Yang kedua, Bapak Ibu dan juri, minimnya edukasi tentang perawatan tarantula ini menjadi hal yang juga sebagian besar calon pembeli tidak memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan kebutuhan dan perilaku tarantula sehingga berpotensi menyebabkan stres ataupun yang paling parahnya adalah kematian hewan. Yang ketiga adalah stigma dan miskonsepsi terhadap tarantula yang dimana tarantula ini masih sering dianggap sebagai hewan yang berbahaya, menakutkan, dan padahal sebagian besar spesies yang dipelihara justru jinak dan pasif, serta aman jika ditangani dengan benar. Yang selanjutnya adalah potensi pasar belum tersentuh secara optimal. Menurut Global Pet Market Report, tren hewan peliharaan eksotis mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 7,9% dan tarantula menjadi salah satu spesies dengan peningkatan peminat, terutama di kalangan generasi muda. Yang terakhir adalah dominasi impor tanpa kontrol dan sertifikasi. Banyak tarantula yang beredar di pasar berasal dari impor tanpa kejelasan asal-usul dan kesehatan yang bisa memicu risiko penyakit serta kerusakan ekosistem. Selanjutnya adalah Exotic Spider ini menawarkan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Exotic Spider hadir untuk sebagai solusi yang terintegrasi untuk cover bagian area secara legal, secara edukatif, dan juga bertanggung jawab. Kami memiliki data dari yang tadi disebutkan bahwa banyak sekali miskonsepsi dan dengan ini kami menyadari bahwa butuhnya edukasi. Banyak tarantula eksotis berkualitas tinggi dari jenis Old World dan New World yang dibudayakan secara etis dan terverifikasi. Untuk mengatasi minimnya edukasi, kami menyediakan platform digital dan komunitas interaktif yang berisi konten edukatif berupa artikel, video, serta konsultasi langsung. Selain itu, kami juga menyediakan produk berupa tarantula itu sendiri, yang tentunya kami adalah agent yang mengerti terkait pentingnya kesehatan, terkait pentingnya legalitas, dan juga terkait pentingnya wawasan untuk pembeli kemudian bisa paham dan tahu dari Exotic Spider. Dengan mengedepankan aspek legalitas, keberlanjutan, dan edukasi, Exotic Spider mengisi celah pasar yang belum banyak digarap dan ini menjadi potensi yang sangat besar. Selanjutnya, Bapak Ibu dan juri, kami akan melanjutkan terkait dengan produk overview. Exotic Spider menyediakan berbagai jenis tarantula eksotis sebagai hewan peliharaan dengan spesialisasi pada dua kategori, yaitu Old World Species, yaitu yang dari Asia dan Afrika seperti Ornithoconus, Ariotibalis, dan lain hal sebagainya. Dan yang kedua adalah New World Species, tarantula dari Amerika dan Eropa seperti Brachyelma pamori, Grabmostola pulcheri, dan lain hal sebagainya. Semua spesimen berasal dari penangkaran yang pastinya legal, yang pastinya berizin, dan pastinya memperhatikan kesejahteraan hewan. Selain itu, Bapak Ibu Dewan Juri, Exotic Spider tidak hanya menyediakan hewannya, namun juga menyediakan hal-hal yang sangat penting, namun luput dari kebanyakan orang mengetahuinya. Yang pertama adalah starter kit tarantula yang berisi kandang, substrat, dan ekosistem yang dibutuhkan oleh tarantula. Yang kedua adalah edukasi online dan komunitas berupa akses video dan edukasi. Dan yang ketiga adalah konsultasi after sales. Dan ini sangat penting karena banyak sekali pemain baru dan penghobi baru sehingga edukasi after sales ini juga kami rasa perlu untuk dilakukan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat dan pangsa pasar. Selanjutnya adalah key resource. Key resource dari Exotic Spider adalah koleksi tarantula dari berbagai jenis Old World dan New World, fasilitas penangkaran dan penyimpanan yang sesuai dengan standar, tim perawatan ahli yang memahami kebutuhan tarantula, platform digital untuk pemasaran dan komunitas, serta jaringan komunitas dan pelanggan setia.
Selanjutnya adalah key activities, yaitu pengembangbiakan dan perawatan tarantula untuk memastikan kualitas dan kesehatan. Yang kedua, pemasaran dan penjualan melalui media sosial dan e-commerce. Yang ketiga, edukasi dan komunitas. Ini bentuknya banyak ya, bisa berupa webinar, bisa berupa workshop, dan diskusi untuk menarik peminat baru atau penghobi baru. Yang keempat adalah distribusi dan pengiriman dengan standar yang memang untuk khusus hewan eksotis. Jadi tidak melalui pengiriman yang sekarang terjadi, seperti contohnya pengiriman hanya menggunakan kardus, hanya menggunakan bungkus seadanya, dan ini sangat berbahaya bagi hewannya. Dan yang terakhir adalah pengembangan variasi produk, yaitu aksesoris teratorium serta paket starter kit bagi pemula. Selanjutnya adalah key partner, yaitu ada peternak dan supplier tarantula. Tentunya ini penyedianya kami bisa kerjasama dengan rekan-rekanan di luar Indonesia. Kemudian yang kedua, distributor dan logistik, tentunya layanan pengiriman yang sesuai dengan standar. Yang ketiga adalah marketplace dan media sosial sebagai wadah edukasi, wadah penjualan, dan juga wadah untuk kami bisa mendapatkan revenue stream. Yang keempat adalah komunitas pecinta tarantula melalui kolaborasi edukasi, event maupun promosi. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, adalah regulator dan perizinan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap hukum terkait dengan perdagangan hewan eksotis. Banyak sekali Bapak Ibu Dewan Juri, hewan-hewan di Indonesia maupun yang dipelihara tidak memastikan kepatuhan terhadap hukum. Sehingga hal ini menyebabkan adanya penyimpangan hukum yang membuat ekosistem di dalam dunia hewan, terutama hewan eksotis, menjadi tidak sehat. Nextnya ada value proposition, adalah value yang paling kita tonjolkan dari exotic spider. Di antaranya ada apa aja? Ada kita tentu menyediakan tarantula yang eksotis dan berkualitas tinggi. Variasinya seperti yang tadi disebutkan, ada Old World dan New World. Kita memberikan layanan edukasi, sistem penjualan yang terpercaya, dan juga produk yang mendukung seperti starter kit, teratorium, substrat, dan pakan untuk kemudahan pemeliharaan tentunya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dia ada channels yang kita lalui melalui online. Yang pertama ada Instagram, Facebook, dan Tokopedia sebagai kanal utama penjualan. Lalu untuk jalur offline-nya bisa melalui event komunitas, pameran reptil, dan hewan eksotis. Lalu untuk mitra distribusi kita yaitu bisa melalui pet shop atau toko spesialis hewan eksotis. Next. Selanjutnya ada customer segment and customer relation. Yang pertama ada interaksi digital melalui komunikasi aktif melalui Instagram, Facebook, dan Marketplace. Lalu ada layanan pelanggan seperti respon cepat untuk pertanyaan seputar perawatan dan pengiriman. Lalu ada program loyalitas berupa diskon atau benefit khusus bagi pelanggan tetap. Selanjutnya event komunitas yaitu dengan workshop dan gathering bagi pecinta tarantula. Lalu untuk kolektor tarantula yaitu pecinta hewan eksotis yang mencari jenis langka. Lalu untuk ya, orang pemula yaitu orang yang tertarik memelihara tarantula untuk pertama kali. Selanjutnya ada komunitas pecinta reptil dan invertebrata yaitu penghobi hewan eksotis yang ingin menambah koleksi. Lalu bisa juga peneliti dan institusi pendidikan. Contohnya universitas atau lembaga penelitian yang membutuhkan spesimen. Next. Selanjutnya ada revenue stream and cost structure. Bisa dilihat dari biaya pemeliharaan yaitu contohnya pakan berupa jangkrik atau ulat Hongkong, lalu substrat dan kebutuhan habitat. Lalu untuk biaya pengiriman yaitu berupa packing khusus dan layanan logistik sesuai regulasi. Lalu untuk pemasar dan branding yaitu iklan media sosial kerjasama dengan influencer niche eksotis. Lalu untuk operasional dan infrastrukturnya berupa perawatan fasilitas penangkaran dan lisensi usaha. Lalu untuk penjualan langsung tarantula melalui marketplace dan media sosial, paket starter kit yaitu isinya tarantula, teratorium, pakan, panduan perawatan. Lalu untuk penjualan aksesoris dan kebutuhan habitat tarantula, selanjutnya ada konsultasi dan edukasi yaitu berupa webinar atau kursus seputar perawatan tarantula. Lalu untuk event dan sponsorshipnya yaitu bisa workshop atau gathering komunitas pecinta tarantula. Next. Ini untuk tim kita yaitu ketuanya adalah Muhammad Hanif, lalu Head of Supply and Chain yaitu Muhammad Adrian, lalu ada Spider Spesialis yaitu saya sendiri Fernando, lalu ada of Finance yaitu Zenit. Next. Terima kasih. Jadi Exotic Spider mengubah takut menjadi takjub. Kami percaya bahwa keindahan dan keunikan bisa ditemukan dalam hal-hal yang tak terduga dengan pendekatan edukatif, etis, dan inovatif. Exotic Spider bukan hanya menjual tarantula. Kami membuka pintu menuju dunia hewan eksotis yang menakjubkan, ramah, dan penuh potensi pasar. Bersama Exotic Spider, mari bangun komunitas pecinta arachnid yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih.